Yo halo guys, apa kabar semuanya? Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan yang lagi sakit kanker alias kantong kering, semoga cepat sembuh juga ya. Film kita kali ini guys adalah lanjutan aksi seru dari Mission Impossible, di mana bercerita tentang upaya penyelamatan dunia dari ancaman virus mematikan. By the way, bagi yang belum nonton sequel pertamanya, silakan cek deskripsi video ini ya. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang profesor bernama Vladimir. Vladimir menciptakan pahlawan yaitu Bellerophon dan penjahat yaitu Chimera. Bellerophon dan Chimera bukanlah manusia melainkan virus yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya. Chimera adalah virusnya sedangkan Bellerophon adalah antivirus. Vladimir menembakkan virus Chimera ke tubuhnya, lalu ia mengirimkan pesan kepada Dimitri untuk mengantarkannya ke Atlanta sebelum waktu 20 jam. Vladimir pun pergi menggunakan pesawat bersama dengan Dimitri. Dimitri adalah nama panggilan yang diberikan Vladimir untuk Ethan. Vladimir membawa Bellerophon di dalam tasnya sedangkan Chimera di dalam tubuhnya. Di sisi lain, kapten pesawat itu memberitahukan penumpangnya bahwa ada penurunan tekanan udara yang mengharuskan mereka semua menggunakan masker oksigen. Vladimir dan penumpang lainnya pun menjadi panik. Dimitri meminta Vladimir untuk memakai masker oksigen sementara ia memeriksa keadaan di sana. Namun Vladimir tak mengikuti perintah Dimitri. Para penumpang yang menggunakan masker oksigen menjadi pingsan kecuali Vladimir yang menolak perintah dari sang kapten. Ternyata kapten itu memiliki niat jahat. Kemudian datanglah Dimitri menghampiri Vladimir. Vladimir mengatakan bahwa ada yang janggal. Dimitri mengaku bahwa ia bukanlah Dimitri, lalu ia memukul Vladimir hingga Vladimir tak sadarkan diri. Dimitri kemudian mengambil tas milik Vladimir lalu melepas topengnya yang ternyata dia adalah Sean Ambrose. Sean bersekongkol dengan 3 orang lainnya termasuk kapten pesawat itu. Mereka kemudian melompat dan terbang bebas dari atas pesawat. Sedangkan pesawat yang masih berisikan para penumpang menabrak gunung. Di sisi lain terdapat Ethan atau Dimitri yang asli sedang memanjat tebing sendirian. Setelah berhasil mencapai puncak tebing, Ethan mendapat sesuatu yang ditembakkan oleh seseorang menggunakan helikopter. Ternyata benda itu berisi kacamata. Ethan yang menggunakan kacamata itu mendapat perintah untuk menemukan barang curian yaitu Chimera. Ethan bebas memilih anggota untuk membantunya mendapatkan barang curian itu. Namun ia harus mengajak seorang wanita bernama Nya Nardov untuk ikut dalam misi itu. Ethan melepaskan kacamata itu dan melemparnya sehingga kacamata itu meledak. Dan film Mission Impossible 2 pun dimulai. Scene berpindah di kota Spanyol di sebuah tempat yang sedang mengadakan pesta. Ethan mencari seorang wanita yang bernama Nordov. Ethan berhasil menemukannya dan mereka berdua saling berpandangan lalu Nordov pun menghilang dari pandangan Ethan. Ethan memperhatikan sekelilingnya sedangkan Nordov kini berlari menuju lantai atas lalu memasuki suatu ruangan. Nordov tampak serius untuk membuka tempat rahasia dan ia pun berhasil membukanya. Tiba-tiba datanglah Ethan mengejutkan Nordov. Nordov kemudian menarik Ethan untuk bersembunyi karena mereka kedatangan seorang pria yang merupakan pemilik ruangan itu. Setelah si pemilik ruangan pergi, Nordov kembali melanjutkan aksinya untuk mencuri kalung berharga milik mantan istri Bulgari. Setelah berhasil mencuri kalung itu, suara alarm pun berbunyi. Para petugas keamanan datang mengepung Ethan dan juga Nordov. Datanglah pemilik ruangan itu lalu menghentikan para petugas yang ingin menangkap Ethan. Ternyata pemilik ruangan itu mengenali Ethan. Ia menyuruh para petugas itu meminta maaf pada Ethan lalu membiarkan Ethan pergi bersama Nordov. Ethan berkata bahwa ia ada di sana untuk memastikan sistem keamanannya. Ethan kemudian meminta Nordov untuk mengembalikan kalung curiannya. Nordov pun terpaksa memberikan kalung itu pada sang pemilik. Untungnya Nordov tidak dituntut ataupun ditangkap. Di sisi lain, setelah keluar dari tempat itu, Ethan meminta Nordov untuk bekerja sama dengannya. Namun Nordov menolak. Ia kesal pada Ethan yang membuatnya terpaksa menyerahkan kalung curiannya. Ethan mengaku bahwa dirinya lah yang membunyikan alarm itu. Nordov pun semakin kesal dan ia kemudian pergi meninggalkan Ethan. Scene lalu berpindah menampilkan Nordov yang sedang mengendarai mobil. Kemudian mendapat telepon dari seseorang yang ternyata adalah Ethan. Nordov pun kebingungan. Lalu tiba-tiba Ethan bersama mobilnya berada di belakangnya. Nordov mematikan telepon itu dan Ethan menyamai kecepatannya dengan mobil Nordov agar ia bisa berbicara dengannya.
Untuk yang kedua kalinya, Ethan meminta Nordov untuk bekerja sama. Nordov berkata jika Ethan menginginkannya, maka Ethan harus menangkapnya. Nordov kemudian menambah kecepatan mobilnya lalu menabrak mobil Ethan dari samping. Ethan pun mengejarnya, namun Nordov yang terlalu bermain-main menyebabkan hampir menabrak beberapa mobil hingga membuat ia banting setir dan hampir terjatuh dari atas tebing jika saja Ethan tak menyelamatkannya. Scene lalu berpindah di mana pada malam harinya Ethan bertemu dengan seorang pria tua. Pria itu menunjukkan sebuah video di mana Vladimir meminta bantuan Ethan untuk menemaninya pergi ke Atlanta. Ethan mengira video itu baru saja dikirim untuknya dan mengira bahwa Vladimir masih ada di Sydney. Lalu pria itu berkata bahwa Vladimir sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat saat menuju Atlanta. Ethan kemudian tersadar bahwa ada orang yang menyamar menjadi dirinya. Orang itu adalah Sean Ambrose. Ethan ditugaskan untuk mengambil kembali barang yang dicuri Sean. Namun sebelum bertindak, Ethan harus mencari tahu untuk apa Sean mencuri barang itu. Lalu pria itu berkata bahwa itu adalah tugas Nordov. Nordov dan Sean pernah terlibat dalam hubungan yang cukup serius, tetapi Nordov meninggalkan Sean tanpa alasan, sedangkan Sean yang terobsesi pada Nordov masih menunggu kembalinya Nordov padanya. Jadi dalam misi ini mereka akan memanfaatkan Nordov untuk mendapatkan informasi mengenai Sean. Pria itu juga memberikan benda yang mungkin akan berguna dalam misi mereka. Di sisi lain, Ethan meminta persetujuan Nordov untuk melakukan tugas itu. Ethan memasukkan sesuatu di pergelangan kaki Nordov untuk mengetahui lokasinya melalui satelit yang hanya bisa dilihat melalui komputer milik Ethan. Scene lalu berpindah pada hari di mana Nordov akan pergi menemui Sean. Di sisi lain, Ethan ternyata juga merekrut dua orang lainnya untuk terlibat dalam misi ini. Orang itu adalah Billy dan juga Luther. Luther bertugas untuk memeriksa keberadaan Nordov melalui laptop milik Ethan. Kedatangan Nordov disambut oleh Sean. Anak buah Sean pun yang bernama Wallis memeriksa Nordov untuk memastikan jika Nordov terbebas dari penyadap ataupun alat pelacak. Untungnya benda yang ada di pergelangan kaki Nordov tak terdeteksi keberadaannya. Scene kemudian berpindah di mana menampilkan Sean yang sedang berbicara dengan Hook. Hook berkata bahwa ia mencurigai Nordov yang datang secara tiba-tiba. Hook mempengaruhi Sean untuk tak mempercayai Nordov. Sean kemudian mendekati Hook lalu berkata bahwa memang benar kedatangan Nordov menimbulkan kejanggalan. Namun Sean tampaknya lebih mempercayai Nordov daripada Hook. Sean tak menyukai Hook yang menjelekkan Nordov di depannya, maka Sean pun mengambil jari Hook lalu memotong jari Hook. I am gagging for it. Scene lalu berpindah menampilkan Nordov dan Sean yang sedang menonton pacuan kuda. Nordov dan Sean tampak bahagia. Kedekatan antara dua orang itu tak luput dari perhatian Hook yang mengawasi mereka. Saat Sean pergi meninggalkan Nordov, tiba-tiba datanglah Billy yang menyamar lalu memberikan buku pada Nordov. Di halaman buku itu terdapat sebuah benda dan perintah untuk menggunakannya di telinga. Setelah memasang benda itu di telinganya, Nordov terhubung dengan Ethan. Ethan melihat Hook yang sedang mengawasi Nordov. Ethan juga melihat Sean yang sedang bertemu dengan seorang pria bernama John McCloy. John adalah CEO dari perusahaan farmasi yang merupakan tempat di mana Vladimir bekerja. Luther melihat dari monitornya saat Sean memberikan sesuatu pada John yang membuat John tampaknya tak menyukainya. Setelah itu, Sean memasukkan benda tadi ke dalam saku kirinya. Ethan meminta Nordov untuk mengambil benda itu dari Sean. Sean pun kembali menghampiri Nordov, lalu Nordov mengambil benda itu secara diam-diam. Nordov juga mengambil uang milik Sean dan berkata bahwa ia akan ikut bertaruh pada pertandingan kuda selanjutnya. Nordov pun pergi dan kepergian Nordov diikuti oleh Hook. Billy kemudian menggagalkan niat Hook dengan membenturkan pintu pada Hook. Hook pun marah lalu mencekik Billy. Hook melihat jarinya yang mengeluarkan darah karena benturan tadi. Hook kemudian pergi menuju toilet. So where's the loo? Thanks, mate. Di sisi lain, Luther berlari menemui Nordov dan Ethan untuk memberikan alat yang akan menduplikat disk milik Sean. Luther berlari kembali masuk ke dalam mobil lalu melihat isi dari disk itu melalui monitornya. Luther melihat seorang pria bernama Sergei yang terinfeksi oleh virus Chimera. Keadaan Sergei memburuk setelah 20 jam. Ia kemudian meninggal setelah 34 jam. Ethan meminta Nordov untuk segera pergi dari rumah Sean nantinya. Hook pun berlari mendekati Nordov dan Ethan dan untungnya Ethan sudah terlebih dulu pergi. Setelah melakukan pembayaran, Nordov kembali pada Sean lalu menyelipkan disk itu ke saku Sean. Tanpa Nordov sadari, Sean mengetahui hal tersebut. Scene kemudian berpindah menampilkan John yang baru saja pulang. Ia menaiki mobil miliknya dan saat memasuki mobilnya, John tak bisa membuka jendela mobil. Ia kemudian mengetuk pembatas antara tempat duduk sopir dan penumpang. Namun supir itu tak menghiraukan panggilan John. Lalu asap gas keluar memenuhi mobil itu sehingga John pun menjadi pingsan. Di sisi lain terdapat Nordov yang mencari Sean. Nordov yang ketakutan pun segera pergi dari rumah itu secara diam-diam. Saat Nordov berlari menjauhi para penjaga, tiba-tiba ia ditarik oleh seseorang yang ternyata adalah Ethan.
John yang tadinya pingsan kini tersadar. Ia samar-samar melihat Vladimir di ruangan itu. John tentunya tak percaya karena ia mengetahui bahwa Vladimir sudah meninggal. Vladimir menyapa John lalu berkata bahwa John sudah terinfeksi virus Chimera. John pun menjadi panik dan ia meminta Vladimir untuk menyerahkan Bellerophon padanya. John berencana untuk menyebarkan virus Chimera agar ia bisa mendapatkan banyak uang jika orang-orang membeli Bellerophon dengannya. John mengajak Vladimir bekerja sama untuk menghasilkan uang dan keuntungan yang berlimpah. Namun Vladimir menolaknya lalu pergi meninggalkan John. Vladimir yang sudah mendengarkan pengakuan dari John melepas topengnya yang ternyata itu adalah Ethan. Sedangkan orang yang sedang bersama dengan Nordov adalah Sean. Di sisi lain, menampilkan Ethan yang berdiskusi dengan Luther. Ethan menyimpulkan bahwa Sean tak mencuri virus Chimera, melainkan Sean hanya memiliki Bellerophon yaitu antivirusnya. Ethan memutuskan untuk pergi ke laboratorium milik John untuk membunuh Chimera. John yang tadinya ada di rumah sakit tiba-tiba sudah berada di dalam mobil dengan seorang sopir yang mengantarkannya pulang. Kini Ethan mulai merancang rencananya bersama Luther untuk memasuki laboratorium milik John. Ethan memilih untuk masuk melalui atap gedung. Billy akan membawa helikopter lalu Ethan akan melompat, sedangkan Luther bertugas untuk membuka atap gedung. Ethan yang berhasil masuk ke dalam bangunannya hanya memiliki 40 detik untuk mengembalikan tali yang ia gunakan. Ethan pun berjalan dengan hati-hati agar si pengawas tak menyadari kedatangannya. Lalu melepaskan tali kabel agar kedatangannya tak terdeteksi oleh orang-orang. Setelah si pengawas pergi, Ethan melubangi kaca agar ia bisa memasuki laboratorium berisi inkubasi virus Chimera. Di sisi lain, terdapat Sean bersama anak buahnya yang juga datang ke laboratorium itu untuk menghentikan aksi yang dilakukan oleh Ethan. Rupanya, Sean sudah mengetahui rencana Ethan karena itu ia datang untuk mendapatkan virus Chimera. Ethan pun memasuki ruangan inkubasi menggunakan rekaman suara milik John. Setelah itu, Ethan membunuh bibit-bibit virus Chimera lalu meletakkan peledak di sana. Di sisi lain, Luther melihat adanya sinyal lain yang muncul di monitornya. Sinyal itu adalah sinyal milik Nordov yang entah kenapa bisa ada di dekat Ethan. Luther ingin memberitahukan Ethan, namun ia tak bisa karena Ethan masih menjalankan misinya. Ethan kemudian pergi memasuki ruangan inokulasi dan di ruangan itu, Ethan berhasil memusnahkan virus Chimera yang ada disuntikan berbentuk pistol. Namun saat Ethan akan menembakkan pistol terakhir, tiba-tiba ada serangan dari Sean dan anak buahnya yang membuat Ethan kehilangan virus dalam pistol itu. Luther yang berada di dalam mobil merasakan kedatangan seseorang dan ia kemudian memeriksanya melalui kaca mobil dan menemukan adanya bom di bawah mobilnya. Luther pun segera keluar namun bajunya tersangkut pada kabel mobil. Lalu mobil itu pun meledak. Di sisi lain, Ethan berusaha mengambil pistol berisi virus Chimera, namun gagal akibat serangan dari Sean dan anak buahnya. Sean kemudian memerintahkan anak buahnya untuk berhenti menyerang, lalu ia mengeluarkan Nordov yang kini menjadi sandranya. Ethan terdiam memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya untuk bisa menyelamatkan Nordov dan juga dirinya. Sean memerintahkan Nordov untuk mengambil pistol itu untuknya. Nordov pun menuruti perkataan Sean. Setelah mengambil pistol itu, Nordov menjadi terdiam. Ia memiliki pilihan dan Nordov pun nekat menembakkan pistol itu ke tangannya sendiri. Sean pun menjadi marah namun ia tak bisa membunuh Nordov karena bagaimanapun juga virus Chimera yang ada di tubuh Nordov masih dibutuhkan oleh Sean. Nordov kemudian mendekati Ethan dan Ethan menarik Nordov lalu ledakan pun terjadi yang berasal dari ruangan inkubasi. Ethan dan Nordov tak memiliki jalan keluar karena mereka sudah dikepung oleh Sean dan anak buahnya. Ethan berkata pada Nordov untuk tetap bertahan selama 20 jam. Ethan akan mengambil Bellerophon dari Sean dan Ethan kemudian melemparkan peledak ke dinding lalu dinding pun itu hancur yang dimanfaatkan Ethan untuk melompat dan pergi dari tempat itu. Scene lalu berpindah menampilkan Sean yang pergi menemui John di tempat rahasianya, sedangkan Ethan datang dengan memanjat tebing pantai lalu menghajar orang-orang yang berjaga di sana. Sedangkan Sean kini memberikan virus Chimera dari Bellerophon pada John. Seorang profesor memeriksa virus dan antivirus itu, kemudian berkata pada John bahwa itu adalah barang asli. John pun membayar Sean sebesar 30 juta pound. Namun, Sean tak hanya menginginkan uang itu tetapi juga stok saham, yaitu sebesar 51% dari perusahaan milik John. Yang tentunya tak disetujui oleh John dan John tidak mau Sean mengambil alih perusahaannya. Di sisi lain, Ethan berjalan perlahan lalu menghajar para penjaga satu persatu sambil berjalan menuju ruangan John. Setelah berhasil menyingkirkan para penjaga, Ethan melemparkan bom ke depan pintu ruangan itu sehingga orang-orang yang ada di sana teralihkan perhatiannya. Saat para penjaga membuka pintu ruangan, Ethan menembakkan bom itu sehingga terjadilah ledakan.
Sean melihat Ethan yang pergi melewati pintu itu lalu memerintahkan Hook dan anak buahnya untuk menangkap serta membunuh Ethan. Sean pun menyuruh John untuk segera mengirimkan uang sejumlah 30 juta pound ke rekeningnya dan John yang pasrah pun mengikuti perintah Sean. Di sisi lain, Hook yang bertugas untuk menangkap Ethan mengetahui tempat di mana Ethan bersembunyi. Ia kemudian mendekat ke tempat itu, namun gerakan Ethan lebih cepat daripadanya. Ethan menendang Hook hingga ia tersungkur, namun kemudian Hook mengarahkan pistolnya ke arah Ethan. Ethan pun berdiam lalu mengeluarkan peledak dari ranselnya lalu melempar peledak itu ke arah Hook. Perhatian Hook teralihkan yang dimanfaatkan Ethan untuk menyerang balik Hook. Di sisi lain, Sean dan orang-orang yang berada di ruangan pun terkejut. Tak lama kemudian, Sean menerima telepon dari Hook yang berkata bahwa ia berhasil menangkap Ethan. Hook pun membawa Ethan ke hadapan Sean. Sean sangat puas pada hasil kerja Hook. Sean kemudian menembakkan kaki Ethan lalu menginjaknya. Stop! Ethan hanya bisa menggumam tak jelas. Sean juga menembakkan pistolnya dengan buas ke arah Ethan hingga Ethan pun meninggal. Lalu tak sengaja Sean melihat jari Ethan yang terluka. Sean kemudian menyentuh wajah Ethan dan membuka topengnya yang ternyata itu adalah Hook. Sean pun berteriak menyesali perbuatannya yang sudah membunuh sahabatnya sendiri. Di sisi lain, Ethan yang asli berhasil mengambil virus dan antivirus itu dari mereka lalu berlari mendekati helikopter yang dibawa Billy. Namun serangan dari anak buah Sean menghalangi jalannya. Ethan memerintahkan Billy dan Luther untuk mencari Nordov. Ethan menembakkan pistolnya ke orang-orang yang membawa motor. Ethan menaiki motor itu melewati jembatan dan Luther menembakkan pelurunya ke arah anak buah Sean yang membawa mobil. Setelah menyingkirkan mobil itu, Ethan menancap gasnya dan melewati mobil yang terbakar itu. Kini Sean dan anak buah lainnya mengejar Ethan dengan menggunakan 3 mobil dan 1 motor. Mobil pertama sudah terbakar karena Ethan yang menembakkan pistolnya berkali-kali ke arah mobil itu. Setelah itu, Ethan membuat asap dari knalpot dan ban motornya untuk menghalangi pandangan si sopir. Truk yang melewati jalan itu pun menabrak mobil itu sehingga mereka pun tewas. Mobil ketiga masih mengejar Ethan, bahkan sedikit lagi berhasil menangkap Ethan. Namun, Ethan segera menembakkan pistolnya ke arah lawan sehingga mobil itu menabrak rongsokan mobil. Satu-satunya yang tersisa adalah motor yang dikendarai oleh Sean. Aksi balapan antara Sean dan Ethan pun terjadi. Mereka saling menembak namun tak satu pun yang menyerah. Hingga akhirnya mereka berada di tepi pantai. Sean dan Ethan melompat dari motor masing-masing. Lalu terjadilah aksi baku hantam. Mereka saling menyerang namun Sean mengeluarkan pisaunya dan berhasil menggoreskan luka di wajah Ethan. Di sisi lain, kini Nordov berada di tepi tebing. Ia berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada menjadi sumber wabah bagi orang lain. Untungnya, Luther dan Billy berhasil menemukan Nordov lalu membawanya pergi. Scene kembali berpindah pada Ethan dan Sean yang masih berkelahi. Hingga akhirnya Ethan berhasil menendang kepala Sean berkali-kali yang menyebabkan Sean jatuh terbentur batu. Saat Ethan ingin menampar wajah Sean untuk yang kesekian kali, datanglah helikopter yang dikendarai Billy. Ethan menghentikan aksinya lalu pergi mengambil antivirus untuk diberikannya pada Nordov. Luther yang berlari mendekati Ethan perlahan berhenti karena melihat Sean yang ternyata masih hidup dan mengarahkan pistolnya pada Ethan. Ethan ikut terdiam, ia mengambil senjata yang ada di dekatnya lalu menembakkan pistol itu ke arah Sean hingga Sean akhirnya benar-benar meninggal. Luther pun menyuntikkan beleropon ke tangan Nordov. Ethan menghampiri Nordov dan mereka bertatap-tatapan. Scene pun berpindah menampilkan Ethan yang bertemu dengan seorang pria yang memberikannya misi ini di awal. Pria itu bertanya beberapa hal dan juga memberikan liburan untuk Ethan karena berhasil menyelesaikan misi ini dengan baik. Ethan pun berlibur ke sebuah taman di mana ada banyak orang namun hanya satu orang yang menarik perhatiannya. Orang itu adalah Nordov. Ethan akhirnya berkencan dengan wanita pujaannya. Dan film Mission Impossible 2 pun selesai. Bagaimana guys, aksi Ethan kali ini sungguh menegangkan bukan? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak guys buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di video-video selanjutnya. Dan janganlah takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Dadah.